Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Rektor Universitas Pekalongan, yang saya hormati dosen dan staf administrasi, tamu undangan, mahasiswa Universitas Pekalongan, dan hadirin yang saya hormati. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sekalian dapat hadir berdiri di sini dalam acara untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah saya sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan. Pada hari yang bahagia ini, perkenankan saya, Septi Yuliani, dari program PBSI Universitas Pekalongan untuk menyampaikan orasi ilmiah mahasiswa dengan judul Penggunaan Video Kesenian Wayang dalam Pembelajaran Teks Cerpen. Pendidikan adalah hal yang sangat tidak asing di telinga kita. Karena dengan pendidikan adalah satu jembatan bagi setiap anak bangsa untuk bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan dan impikan. Menjadi pondasi dasar untuk melihat dunia secara nyata. Jadi, dari dasar ilmu yang sebenarnya menentukan tujuan atau masa depan yang nantinya akan kita tentukan, yang mana dasar tersebut adalah sekolah dan tempat kita belajar. Sekolah adalah tempat belajar ini akan menjadi menyemangat bagi para siswa atau peserta didik jika mereka merasa nyaman, baik dari bergaul, berteman, atau menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Lingkungan pertemanan adalah sesuatu yang penting, tapi membuat proses saat pembelajaran juga adalah yang utama, yang mana apakah guru bisa mampu bukan hanya memberi materi dan teori, tapi juga bisa membuat materi tersebut benar-benar tersampaikan pada peserta didik. Yang mana peserta didik benar-benar mengerti mengenai materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Para hadirin yang saya hormati, kesenian wayang sering diartikan sebagai bayangan atau samar-samar yang bergerak, sesuatu lakon yang dihidupkan oleh seorang dalang. Menurut Ardian Kresna 2012 halaman 21. Wayang kadang diartikan sebagai tiruan orang, benda bernyawa, dan bentuk benda lainnya yang terbuat dari pahatan kulit binatang, kayu, kertas, dan rumput yang digunakan untuk menerapkan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional yang diperankan oleh dalang. Sri Haryani 2011, diakses 30 Maret 2015. Jenis wayang bermacam-macam antara lain 1. Wayang kulit, 2. Wayang golek, 3. Wayang beber, 4. Wayang kancil, dan lain sebagainya. Wayang merupakan salah satu budaya milik bangsa dan menjadi kebanggaan Indonesia yang keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan. Pertunjukan atau pergelaran wayang kulit yang dimainkan di belakang kelir menjadi media penyampaian pesan yang efektif dalam kreativitas dalang saat memainkan wayang kulit. Pesan tersampaikan dengan baik kepada penonton. Lakon yang dibawakan dalang biasanya mengambil tokoh dari kisah dari Mahabharata antara kelompok Pandawa dan Kurawa. Kisah cinta legenda Rama dan Sinta, dan kadangkala dalang juga mementaskan lakon carangan. Cerita yang disusun dari tanah Jawa maupun cerita rakyat. Dalam menonton wayang, penonton akan memetik sebuah
hiburan, nilai filosofis, atau transcendental. Dan pada akhirnya, kesenian wayang merupakan salah satu media pembelajaran tradisional karena wayang adalah sebuah media penyalur cerita atau pesan selain untuk hiburan semata. Mengingat kebudayaan dan pendidikan yang saling berkait. Dalam perannya, dalam media pembelajaran wayang diharapkan mampu menyampaikan nilai-nilai kebudayaan pada peserta didik. Selain itu, wayang juga bisa dijadikan bahan interaksi antara guru dan para peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hadirin yang saya hormati, kemudian ada juga salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media audiovisual atau video. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih karena media ini mengandalkan dua indera sekaligus, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Ada banyak kelebihan ketika digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya menurut Nguyen, Smaldino, dan kawan-kawan, pada tahun 2008 halaman 310. Video merupakan media yang cocok untuk pembagian ilmu pembelajaran, seperti kelas, kelompok kecil, baik satu siswa seorang diri sekalipun. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi para peserta didik saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 30 menit menayangkan program yang berbeda. Dari itu, video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu memberikan keleluasaan lebih bagi guru dan dapat mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan siswa. Pernyataan ini didukung oleh pendapat para ahli menurut Munadi 2000 tahun 2008 halaman 132. Menyatakan bahwa video merupakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik meliputi gambar, gerak, dan suara. Dengan menggunakan media menonton dapat membuka pikiran para peserta didik menjadi lebih kreatif dan dalam mengembangkan imajinasinya. Menurut Suwarna 2002 halaman 145 menyebutkan keuntungan dari menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa, 2, menambah minat belajar siswa, 3, mempermudah dan memperjelas materi pelajaran, 4, meningkatkan tugas guru atau pengajar, 5, merangsang daya kreatif, dan yang keenam, membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan dan monoton. Pembelajaran video atau meliputi sebuah tayangan bisa membuat perubahan suasana, juga pembelajaran yang lebih menyenangkan dari biasanya. Dari video yang dilihat atau membuat dan menumbuhkan daya khayal dan imajinasi para peserta didik untuk mengembangkan sebuah cerita pendek dari hasil melihat sekilas sebuah video. Di YouTube, teks cerpen akan mudah dibuat jika guru bisa memunculkan aspek-aspek dan cara mudah dalam membuat sebuah karangan atau cerita. Strategi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah tidak akan menjadi efektif, karena dalam membuat teks cerpen yang sebenarnya penting adalah bisa memunculkan aspek pada praktik yang mana bisa diambil dan melihat sebuah video kesenian wayang yang di situ memunculkan sebuah cerita wayang atau pewayangan. Video kesenian wayang dijadikan sebagai media atau perantara para peserta didik untuk lebih mudah dalam membuat sebuah cerpen. Metode yang cocok yaitu metode discovery learning. Penemuan atau discovery merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme menurut Kusniasih dan Sani pada tahun 2004 halaman 64.
Discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bisa materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasinya sendiri. Selanjutnya Sani tahun 2004 halaman 97 mengungkapkan bahwa discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Melihat permasalahan tersebut, perlu adanya suatu metode yang dapat mendukung pembelajaran, yang mana dapat meningkatkan daya kreativitas, disiplin, kerja keras, dan kemampuan berkomunikasi sesama teman. Metode tersebut yaitu menggunakan metode discovery learning. Discovery learning yang membuat para peserta didik dalam proses pembelajaran saat mengamati video kesenian wayang mencari atau menggali informasi secara langsung, tetapi peserta didik juga diharuskan mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Sehingga dari hal-hal tadi dapat disimpulkan kalau guru juga harus ikut aktif baik dari pembelajaran, penyampaian materi, media, dan juga metode yang dapat digunakan dan diterapkan pada pembelajaran. Di setiap pembelajaran memanglah mempunyai dasar metode menggunakan ceramah, tapi untuk lebih efektifnya adalah mencari cara metode yang benar-benar sesuai dan pas pada setiap KI dan KD mata pelajaran. Dan itu akan lebih mempermudah para peserta didik untuk bisa memahami isi dan maksud dari teori dan materi yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan teknik langsung atau praktik, yang mana akan jauh lebih mudah dimengerti para peserta didik karena langsung mengalami situasi pembelajaran secara nyata. Pembelajaran yang dilakukan guru akan lebih bagus, baik, dan mudah dipahami oleh peserta didik apabila guru bisa mengolah materi pelajaran menjadi sebuah tindakan langsung atau praktik untuk memperlihatkan bahwa belajar adalah suatu yang mudah jika dilakukan dengan benar, baik, dan media, metode, dan strategi yang dipilih dan digunakan. Guru harus lebih bisa memanfaatkan hal-hal sekitar untuk membuat pembelajaran menjadi mengasyikkan bagi peserta didik di zaman yang milenial sekarang. Tapi tidak juga dengan meningkatkan seni atau kebudayaan yang sangat kental di masyarakat, yang harus bisa menyisipkan dan memunculkan nilai kesenian dan kebudayaan dalam bentuk pembelajaran yang akan disampaikan pada para peserta didik nantinya. Kemudian penerapan dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran discovery learning pada penggunaan video kesenian wayang dalam pembelajaran teks cerpen, yaitu kegiatan awal. Yang pertama, mengkondisikan para peserta didik untuk materi pembelajaran teks cerpen. Yang kedua, guru kemudian memberikan materi terlebih dahulu, lebih penayangan PowerPoint untuk memastikan apakah peserta didik sudah memahami materi mengenai teks cerpen. Yang ketiga, guru kemudian membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai tempat duduk. Yang keempat, guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan penilaian. Kegiatan inti. Yang pertama, guru menayangkan sebuah video kesenian wayang di layar proyeksi yang guru memberikan link video kesenian wayang tersebut. Yang kedua, dalam kelompok, para peserta didik memperhatikan setiap percakapan dari tayangan kesenian wayang yang diputar, juga isi dan pesan dari cerita kesenian wayang tersebut. Yang ketiga, guru memperlihatkan beberapa video kesenian wayang yang memiliki cerita rakyat. Yang keempat,
Kemudian, setelah semua video diputar di layar proyeksi, mereka membuat sebuah seperti rangkuman dari informasi yang mereka dapat dari cerita kesenian wayang tersebut. Yang kelima, dari hasil melihat video kesenian wayang dan hasil memilih video kesenian wayang, setiap kelompok diwajibkan untuk membuat sebuah cerita singkat atau teks cerpen yang hampir-hampir mirip. Yang keenam, kemudian setiap kelompok maju ke depan untuk menceritakan hasil cerpen yang kelompok masing-masing buat. Kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran melalui media dan metode pembelajaran yang tadi digunakan. Yang kedua, guru memberikan pengayaan dengan mengajak peserta didik untuk senantiasa berlatih lagi untuk membuat sebuah cerpen dari melihat beberapa referensi pementasan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik, agar lebih mengasah daya berimajinasi dan membuat teks cerpen yang dibuat akan lebih bagus. Hadirin yang saya hormati, dalam kesimpulan teks orasi ilmiah yang saya buat adalah, dalam pembelajaran teks cerpen, guru harus pintar-pintar untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan sekitar dan teknologi sangatlah menguntungkan dan bermanfaat, yang mana akan meningkatkan nilai minat dalam belajar para peserta didik dalam menerima dan menyerap mata pelajaran. Guru harus lebih aktif lagi mencari media dan menerapkan metode dalam belajar. Dan guru juga harus memberikan kebebasan berpikir peserta didik agar menimbulkan keakraban antara guru dan peserta didik, baik pada saat proses pembelajaran maupun pada saat di luar jam pelajaran. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato orasi ilmiah ini, perkenalkan saya Septi Yuliani mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan barokahnya kepada saya sekeluarga. Dalam kesempatan ini juga, saya pergunakan untuk mencurahkan perasaan dan ucapan terima kasih yang paling dalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan jasanya, sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi mahasiswa di Universitas Pekalongan. Yang pertama, dosen pembimbing saya Bu Hanindya Restu Aulia yang memberikan arahan untuk menulis orasi ilmiah ini. Yang kedua, guru-guru sejak sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang memberikan dasar-dasar ilmu, yang membuat tekad menuntut ilmu dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, para senior saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang telah memberikan sedikit referensi untuk menulis orasi ilmiah ini. Yang keempat, rekan-rekan seangkatan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2017 yang sering memberikan dorongan, kritik, serta saran dalam suasana persahabatan selama kami berjuang bersama. Yang kelima, kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Dayu dan Ibu Suwarni, yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan saya dengan segala pengorbanan dan jerih payahnya, serta telah menjadi sumber motivasi untuk maju bagi hidup saya, yang dengan penuh tulus dan ikhlas selalu mendoakan dan memberikan restu, serta mendorong tidak henti-hentinya untuk kesuksesan hidup saya nantinya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.